Hari ini aku akan bikin masakan ikan yang gampang banget tapi rasanya beneran top markotop kayak di restoran ya. Di sini aku punya ikan. Ini bisa pakai bawal juga atau pakai ikan filet juga boleh. Ini udah aku cuci bersih, kemudian aku belah seperti ini. Belakangnya ini juga aku belah seperti ini ya. Kalau misalkan nggak bisa bikin seperti ini, bisa nyuruh tukang jualan ikan. Kemudian ini kita gret-gret seperti ini. Sebelahnya juga kita gret-gret seperti ini. Ini sudah kita cuci bersih ya. Kemudian kita olesin dengan air jeruk nipis. Kalau misalkan nggak punya jeruk nipis atau jeruk lemon, bisa pakai air asam jawa. Asam jawa yang direndam, kemudian airnya kita kucurin ke ikannya ini. Setelah kita taburin jeruk lemon, kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian dalam wadah bersih, ini kita taruh 3 sendok makan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Kita aduk rata ya. Di sini kita tambahkan sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk, sedikit lada, seperempat sendok teh. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita buat taburan di atas ikannya ini. Kita lumurin sampai rata, sampai ke dalam-dalamnya. Dalam-dalamnya juga ya, lumurin sampai rata pokoknya. Setelah kita lumurin tepung sampai rata semuanya, sampai ke dalam-dalamnya seperti ini ya. Dalamnya seperti ini, kita udah lumurin semuanya. Kemudian kita goreng sampai kering. Panaskan minyak yang sangat banyak ini untuk menggoreng supaya bisa kering sampai dalam. Gunakan api sedang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik ya. Pokoknya bolak-balik aja sampai ikannya ini benar-benar kering sampai ke dalam. Setelah ikannya benar-benar kering seperti ini ya, itu dalamnya juga udah kering, udah kita bisa lihat. Kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Gunakan tisu penyerap minyak seperti ini. Kita sisihkan sebentar. Di sini aku siapkan wortel sepotong aja, kemudian timun sepotong. Ini kita potong korek api ya. Gampang banget bikinnya. Kita potong panjang-panjang aja seperti ini, biar cepat matang. Kemudian untuk timunnya, kita juga potong korek api. Seperti ini aja, manjang-manjang. Sudah selesai. Kita pakai nanas. Aku pakai nanas kaleng supaya nggak begitu asam. Secukupnya aja. Ini aku pakai sekitar 200 gram. Sudah selesai, kita sisihkan. Kemudian aku pakai sepotong bombay. Ini kita juga rajang halus aja. Seperti ini. Kemudian kita lepaskan per kuntum. Kita sisihkan dahulu. 3 siung bawang putih, cincang halus. Kita sisihkan. Kemudian pakai cabai merah besar. Aku pakai 2 biji. Kita potong serong-serong aja seperti ini, agak gede ya. Bisa pakai cabai paprika.
Kemudian pakai 1 batang daun bawang, ini udah aku cuci bersih ya. Kita potong agak panjang-panjang aja seperti ini. Udah siap digunakan. Kita sisihkan dahulu. 1 sendok teh tepung maizena. Kita larutkan dengan air sekitar 10 sendok. Kita aduk rata. Udah siap kita gunakan. Panaskan minyak secukupnya. Ini kita tumis dulu bawang bombay dan panggungan bawang bombaynya dulu. Tumis sampai lagi ya. Masukkan bawang putih dan juga cabenya. Ini sampai bawang putihnya itu bau enak. Udah kecium bau enak, masukkan wortelnya. Kita tambahkan bahan lainnya. Sekitar 5 sendok makan saus tomat, kira-kira aja ya. Aku pakai sekitar 5 sendok makan saus tomatnya. 5 sendok makan saus sambal, ini juga kira-kira aja. Kalau misalkan nggak suka pedas bisa dikurangin. 1 gelas air atau 200 ml air. Biarkan agak mendidih. Kita masukkan nanasnya. Tambahkan bahan lainnya ya. Kalau misalkan suka agak pedas, saus sambalnya bisa ditambah. Atau kalau misalnya suka agak asam, saus tomatnya bisa ditambah. Kita tambahkan sekitar sedikit lada, 1/4 sendok teh aja. 1/4 sendok teh garam atau secukupnya garamnya. 1/2 sendok teh gula. Tambahkan timunnya. Kita masukkan agak belakangan timunnya itu supaya masih ada crunchy. Terus tepung maizena, larutan tepung maizena ya, kita masukkan sekalian. Kita biarkan sampai mengental. Kemudian daun bawang terakhir. Wow, udah asam, manis, pedas. Ini kalau misalkan suka lebih asam lagi, selain tambahkan saus tomat, juga tambahkan sedikit jeruk lemon juga boleh. Sekitar 1/2 sendok teh aja. Kita cicipin, kemudian kita tambahkan apa yang kurang. Kalau misalkan kurang garam, kurang gula, bisa ditambahkan pas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak sih menurut aku. Kalau misalkan kurang gula, kurang garam, bisa tambahkan pas ini ya. Atau kalau misalkan suka kaldu bubuk, ini bisa ditambahkan sedikit kaldu bubuk. Kita siramkan di atasnya. Dalam-dalamnya itu juga kita bisa kasih. Ini udah kayak ala restoran ya. Ini sisa sausnya kita taruh ke dalam wadah seperti ini ya. Kemudian kita sajikan beserta nasi hangat. Ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan bersama nasi hangat. Sisa kuahnya itu taruh sana ya, taruh mangkok, nanti kalau kurang bisa ditambah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih, ini mudah banget bikinnya dan rasanya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan bikin masakan dari lele. Ini enak banget. Lelenya udah aku potong-potong. Aku beli 3 ekor, itu sekitar 700 gram ya. Aku potong seperti ini, kecil-kecil aja biar gampang masaknya. Setelah kita potong-potong dan cuci bersih, kita tambahkan air jeruk nipis atau jeruk limau juga boleh, atau pakai air asam jawa juga bisa. Ini hanya untuk menghilangkan bau amisnya aja. Kita campur rata seperti ini. Ini bikinnya gampang dan rasanya nanti enak ya, bisa dicobain di rumah pokoknya. Kita sisihkan sebentar. Aku akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 5 butir bawang merah yang sudah aku potong biar nguleknya gampang. 2 kemiri, 2 siung bawang putih aku potong juga. Cabai rawitnya sesuaikan selera aja. Ini aku pakai 7. Terus setengah sendok teh kunyit bubuk, bisa pakai kunyit segar. Kalau nggak ada kunyit bubuk, sekitar 2 ruas. Tambahkan ketumbar sekitar 1 sendok teh. Kita ulek sampai halus. Saya menggunakan penghalus bumbu ya. Setelah kita ulek halus, ini kita sisihkan dahulu sebentar. Aku gunakan 1 buah tomat. Kita potong serong ya. Hilangin bagian hijaunya ini. Kita potong seperti ini aja. Kita sisihkan dahulu. 2 ruas lengkuas dan 1 buah serai. Ini kita memakan aja biar aromanya itu cepat masuk. Pakai lengkuas, kita memakan juga. Udah selesai, kita sisihkan. Aku pakai 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk. Kemudian di sini aku juga siapkan 500 ml santan, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Lelenya ini setelah kita lumuri dengan air jeruk tadi ya, bisa kita cuci dulu sebentar, atau kalau nggak mau dicuci dulu langsung digoreng juga boleh. Tapi ini aku mau cuci biar nggak terlalu asam ya. Ini udah aku cuci, siap kita gunakan. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita goreng dulu ikannya. Setelah kira-kira minyaknya panas, kita goreng ya. Gunakan api sedang. Kita bolak-balik ya biar kering. Ini aku mau gorengnya itu kering. Setelah kering matang, ini kita angkat. Kemudian kita goreng yang selanjutnya. Tuh kayak gini aja. Ini udah selesai, kita goreng semuanya. Kemudian kita tumis bumbunya. Kita panaskan 3 sendok makan minyak. Kita masukkan bawang lainnya. Dan daun salam serta daun jeruk. Tumis sampai bumbunya matang.
aku masukkan di sini santannya 500 ml. Kita aduk dulu. Ini tadi belum kita tambahkan garam dan bahan lainnya ya. Di sini kita akan tambahkan sekalian sekitar setengah sampai 1 sendok teh garam, secukupnya garamnya ini. Nanti kalau kurang bisa ditambah 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula, kemudian ini kita masukkan lelenya, kita rebus sampai atau bumbunya menyerap ke dalam lelenya ini. Gunakan api sedang. Kita masak sampai mendidih ya, dan bumbunya ini menyerap. Setelah mendidih, masukkan tomatnya. Kemudian masukkan irisan cabai. Aku menggunakan irisan cabai rawit. Ini sesuaikan selera, maunya pakai seberapa banyak. Biarkan sampai tomatnya ini agak layu dulu. Kita cicipin. Kalau misalkan kurang apa, ini bisa ditambah. Ini udah mendidih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak banget sih, pedasnya udah ngepas. Kalau misalkan kurang garam, kurang gula, bisa ditambahkan pas ini ya. Setelah dirasa enak, ini udah siap kita sajikan. Matikan apinya, kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya, udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini wajib banget dicobain karena beneran enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan enak. Ini bikinnya mudah, bisa diikutin di rumah. Di sini aku punya ikan tongkol keranjang, ada 6 biji seperti ini ya. Ini udah aku cuci bersih. Ini bisa dihilangin kepala dan juga durinya. Sesuaikan selera aja mau bersihnya seperti apa ya. Ini kita bisa buka seperti ini. Dan kepalanya ini kita pisah. Kita ambil durinya. Bisa juga diutuhkan. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Untuk bumbu yang dihaluskan, saya pakai 3 siung bawang putih, 9 butir bawang merah, 3 cabai merah besar, 7 cabai keriting, cabai merah keriting yang seperti ini, atau sesuaikan selera. Kemudian aku pakai 15 cabai rawit. Untuk kepedasannya itu sesuaikan selera ya, kalau nggak suka pedas bisa dikurangin. Kemudian aku pakai tomat merah. Kalau misalkan ukurannya kecil-kecil segini 2 butir, tapi ini aku kecil-kecil banget, jadi aku pakai ada 4. Ini kita haluskan dahulu. Bisa menggunakan ulakan ya, kalau misalkan nggak punya food chopper. Kemudian ini kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Untuk menghaluskan aku nggak tambahkan air. Setelah halus, ini kita sisihkan dahulu.
hasilnya seperti ini ya. Kita sisihkan. Kemudian aku memarkan lengkuas segini aja. Ini kita rek. Sudah memar, kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 2 genggam tomat hijau. Aku nggak usah beli ini ya, metik sendiri dari depan rumah. Jadi ini tomat organik kecil-kecil seperti ini. Kalau misalkan pakai tomat yang beli di pasar, bisa pakai sekitar 5 butir tomat hijau, atau sesuaikan selera aja. Ini aku pakai 2 genggam. Ini kita iris atau kita belah menjadi 2 atau 3 bagian. Ini supaya rasanya tuh lebih enak. Seperti ini aja aku motongnya. Setelah selesai semuanya, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku tambahkan 3 potong tahu. Ini kita iris manjang-manjang aja. Sudah selesai, ini siap kita gunakan. Panaskan minyak secukupnya. Kita goreng dulu tahunya. Kita goreng tahu sampai setengah matang ya, atau kulitnya itu berwarna coklat. Setelah matang seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Ini nggak matang banget ya, cuma setengah matang aja. Kemudian kita goreng tongkolnya. Setelah kira-kira matang, ini aku sengaja gorengnya nggak terlalu kering. Kita angkat, kita tiriskan. Panaskan minyak sedikit atau secukupnya. Kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai tercium bau enak atau matang. Ini aku akan tambahkan sekalian lengkuasnya dan juga tomatnya, tomat mentah tadi ya, supaya tomatnya ini matang dan layu. Setelah bumbunya matang, tomat mentahnya juga udah layu seperti ini ya. Ini kita tambahkan air. Kita tambahkan 200 ml air atau secukupnya. Kemudian di sini kita tambahkan bumbu lainnya. Tambahkan sekitar 1 sendok teh gula. Garam secukupnya, kalau kurang bisa ditambah. Kemudian kita tambahkan kaldu bubuk, ini opsional, kalau nggak suka boleh nggak pakai. Kita masukkan tahu dan tongkolnya. Masak sampai bumbu menyerap ke dalam tongkol dan tahunya ini. Kita biarkan sampai mengental dan kuahnya ini asat ya. Ini kita bisa cicipin, misalkan kurang apa bisa kita tambahkan pas ini. Tapi dari aromanya tuh udah enak banget. Ini aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak. Kita tinggal tunggu sampai asat aja. Setelah agak mengental dan asat seperti ini, airnya tinggal sedikit, kita matikan apinya. Siap kita sajikan. Ini bikinnya gampang banget, rasanya juga enak, bisa dicobain di rumah ya.
Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan. Bikinnya tuh gampang, rasanya enak, bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Ini aku akan makan tomatnya, dongkolnya, tahunya seperti ini. Dengan tahunya, tomatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini enak banget. Ini wajib banget dicobain di rumah. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku membuat pecel lele Ponorogo. Ini bikinnya gampang banget, rasanya juga enak. Di sini aku punya 5 ekor lele yang sudah aku cuci bersih seperti ini. Setelah dicuci bersih, ini kita kasih perasan jeruk nipis atau jeruk purut. Ini aku menggunakan jeruk purut supaya tidak amis. Kita ambil airnya aja. Aku gunakan setengah butir aja jeruknya. Kemudian kita lumurkan sampai rata untuk menghilangkan aroma amis dari lelenya. Kita tunggu sekitar 10 menit. Kemudian kita cuci bersih kembali ya. Kita sisihkan dahulu. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, di sini aku gunakan 3 siung bawang putih. Kalau besar-besar segini, kalau kecil 4 ya. Terus kunyit secukupnya sekitar 1 ruas, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh garam, atau sesuaikan selera ya. Kalau takut asin, garamnya bisa dikurangin. Kemudian ini kita tambahkan penyedap atau kaldu bubuk juga boleh, pokoknya opsional ini. Aku pakai sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Untuk bahan sambelnya, di sini aku gunakan 3 siung kecil bawang putih, kemudian sekitar 5 butir bawang merah. Cabai rawit sesuaikan selera, aku pakai sekitar 10 biji. Terus cabai merah besar yang udah aku potong-potong seperti ini 3 buah. Terus cabai keritingnya sekitar 2 buah. Pokoknya ini sesuaikan selera aja cabainya. Kalau misalkan nggak suka pedas bisa dikurangin. Kalau suka pedas bisa ditambah. Kemudian pakai gula merah segini aja, sekitar 1 sendok teh, 2 butir kecil tomat. Kemudian nanti kita tambahkan sedikit terasi ya. Ini bisa pakai terasi apa aja, sekitar setengah sendok teh. Di sini kita ulek bumbu dulu sampai halus. Pokoknya kaldu bubuk atau penyedapnya itu opsional ya. Kalau misalkan nggak makan kaldu bubuk atau tidak makan penyedap, boleh nggak pakai. Ini kita haluskan dahulu. Setelah kita ulek halus semuanya bumbunya ini, kemudian kita taruh ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Sekitar 300 ml aja airnya. Kita larutkan. Kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian lelenya ini yang sudah kita lumurin dengan air jeruk nipis, kita cuci bersih kembali. Setelah kita cuci bersih, udah keset ya. Kalau kita menggunakan air jeruk nipis itu nyucinya jadi nggak licin, keset. Kemudian ini udah nggak amis. Kita gerat-gerat. Ini supaya bumbu lebih masuk ke dalam. Kita gerat-gerat seperti ini aja.
Ini pokoknya bikinnya tuh gampang banget, tapi bisa dicobain di rumah. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita grate-grate semuanya, kita rendam ke dalam bumbu yang sudah kita buat. Kita rendam selama 3-5 menit ya, karena aku pakai garamnya itu agak banyak. Kalau terlalu lama ngerendam itu takut keasinan. Jadi kita rendamnya itu sebentar aja biar nggak terlalu asin. Tapi kalau misalkan suka lebih berasa ya nggak apa-apa, rendam sampai menyerap semuanya. Kita diamkan 3-5 menit. Pokoknya sebentar aja. Setelah sekitar 3 menit, ini kita angkat ya. Bumbunya udah agak menyerap. Kita angkat, kita taruh piring. Ini supaya lelenya nanti kalau digoreng itu nggak meletup-letup. Jadi aku mau tambahkan sedikit tepung beras. Bisa juga menggunakan tepung terigu protein sedang. Kita taburin sedikit aja. Kita ratakan ya. Ini supaya nggak meletup-letup waktu digoreng. Ini aku menggunakan tepung beras kering. Setelah selesai kita lumurin semuanya, kita goreng dengan menggunakan minyak banyak dan panas. Kita gunakan minyak secukupnya, tunggu sampai benar-benar panas baru dimasukkan ya. Kalau nggak benar-benar panas itu nanti kurang kering. Kita gunakan api sedang aja, jangan besar kecil, besar kecil. Pokoknya kalau pertama api sedang, seterusnya api sedang, jadi hasilnya itu lebih bagus. Setelah minyaknya benar-benar panas, ini kemudian kita goreng. Semuanya penggorengan aja ya, supaya nggak melengkung. Tunggu bawahnya benar-benar kering, baru dibalik. Karena kalau sering dibalik itu, hasilnya nanti hancur ikannya. Setelah bagian bawah kira-kira kering, seperti ini kita balik. Kita goreng sampai bawahnya kering lagi ya, atau sampai matang. Setelah kering atau matang seperti ini, kita angkat, kita tiriskan ya. Kita goreng yang selanjutnya. Pokoknya minyaknya itu harus stabil, jangan besar kecil supaya hasilnya itu bagus. Ini udah selesai semuanya. Kemudian kita goreng cabai, bawang merah, bawang putihnya. Kemudian ini kita panaskan minyak secukupnya. Kita goreng dulu bumbunya ya, kita tumis. Ini bumbu sambal, bawang putih, bawang merah, serta tomat dan cabenya tadi yang sudah kita potong-potong. Kalau misalkan terasinya masih mentah, bisa ditambahkan terasinya digoreng sekalian. Kita tunggu sampai matang. Gunakan api kecil aja kalau ini, kita tutup biar matang. Setelah matang, ini kita bolak-balik. Cabenya matang, bawang putih matang, tomatnya matang, terasinya juga matang ya. Kalau misalnya digoreng barengan juga boleh, tapi aku terasinya udah matang, jadi nggak aku barengin goreng sini. Kita matikan apinya, kemudian kita haluskan. Ini kita tambahkan gula merahnya. Ini secukupnya ya gula merahnya. Aku pakai segini aja. Kemudian aku pakai terasi yang sudah matang, setengah sampai 1 sendok teh. Garamnya sedikit aja, soalnya takut terasinya itu udah asin. Kita tambahkan sepucuk sendok teh aja, kita cicipin nanti kalau sudah halus. Kemudian kita bisa tambahkan apa yang kurang. Kita tambahkan sedikit penyedap. Ini opsional ya, kalau misalkan nggak suka boleh nggak pakai, karena ada gula merahnya itu. Aku pakai sedikit aja. Kemudian ini kita ulek sampai halus. Setelah kita ulek halus, ini kita cicipin ya, kurang apa bisa tambahkan pas ini. Ini udah siap kita sajikan.
Ini kita taruh ke dalam wadah bersih, kemudian siap kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya. Semuanya tadi udah digoreng selesai, udah kita sajikan. Bisa lalap kemangi, kacang atau kubis atau selada juga boleh ya. Bikinnya gampang dan ikannya tuh kering banget jadinya. Bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Pokoknya sambelnya ini sesuaikan selera, cabenya mau seberapa ya.